Asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah li Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahumullahu ta'ala. Dan kita seperti biasa kajian kemudian tanya jawab. Kajian kemudian kita tanya jawab. Terakhir kita bahas tentang keharaman seseorang ketika mereka tidak punya wudhu atau berhadas kecil. Nah, sekarang kita masuk ke masalah kalau junub, apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub. Junub ini terjadi karena beberapa hal, seperti hubungan suami istri, kemudian keluarnya mani, baik sengaja atau tidak, itu menjadikan dia berhadas besar dan wajib mandi besar. Nah, ketika dia posisi sedang junub itu tadi, apa saja yang tidak boleh? Kalau sebelumnya, yang tidak boleh bagi orang yang wudhu adalah sholat yang pertama. Ya, sholat baik itu wajib maupun sholat sunnah. Kecuali kalau tidak ada air untuk wudhu dan juga tidak ada tanah atau debu untuk tayamum. Seperti kita sholat kondisinya di pesawat, yang tidak memungkinkan kita untuk wudhu pakai air atau tayamum dengan debu di dalam pesawat. Maka kita boleh dalam hal itu sholat tanpa bersuci. Tapi nanti wajib qadha, itu namanya li hurmatil waqt. Ya. Kemudian Ustaz mestinya di sini. Ya, di sini. Kemudian setelah itu juga sholat jenazah itu juga harus pakai wudhu. Juga sujud syukur atau sujud tilawah yang di luar sholat itu juga sama dengan wudhu. Kemudian yang kedua, tawaf di Ka'bah. Salah satu atau satu-satunya proses umroh ataupun haji yang wajib pakai wudhu hanya tawaf. Kalau yang lainnya selain daripada tawaf seperti sa'i atau jumroh atau mabit, ya, itu juga semuanya tidak wajib pakai wudhu, tapi dianjurkan pakai wudhu. Kemudian yang ketiga, masul mushaf wa hamluhu. Yang keempat, wa hamluhu. Menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran, ini juga haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Wa hamluhu, dan membawanya. Membawa Al-Quran dengan bentuk Al-Quran. Maksudnya dengan bentuk memang itu semuanya adalah Al-Quran. Beda dengan kalau ada terjemahannya. Nah, kalau ada terjemahannya dan jumlah huruf terjemahan tersebut kita pastikan lebih banyak dari jumlah huruf yang Al-Qur'annya, maka boleh kita membawa, karena membawa sesuatu yang tidak murni Al-Qur'an karena di dalamnya ada terjemahan. Atau kalau HP, bawa HP yang ada aplikasi Qur'annya juga tidak masalah, karena di dalam situ kan macam-macam aplikasi kan. Dan juga sama dengan hukum membawa kaset Al-Qur'an yang di situ kalau misalkan dia nyetel kasetnya, maka keluarlah suara Al-Quran. Sama dengan HP, kalau nyetel aplikasi keluarlah mushafnya, maka tidak dinamakan mushaf. Karena yang dinamakan mushaf itu ma kutiba fihil Quran, apa yang tertulis padanya Al-Quran. Nah, kemudian kalau lafaz-lafaz yang ada di figura atau di hiasan itu tidak dinamakan mushaf. Maka kalau kita membawanya tidak masalah, kecuali kalau misalkan kita menyentuh hurufnya tanpa wudhu, itu juga bermasalah, ya, haram hukumnya. Kemudian kecuali kalau misalkan kita ngelihat ada anak kecil mainan Quran, takut rusak Quran tersebut, maka kita ambil, sedangkan kita tidak punya wudhu, tidak apa-apa, langsung spontanitas kita ambil, boleh, malah wajib untuk menyelamatkan Quran dari kotor atau dari disobek sama anak kecil atau gimana, atau dibuat mainan sama anak, maka segera kita ambil walaupun kita tidak punya wudhu, maka hukumnya wajib, ya, menyelamatkan Al-Quran tersebut. Kemudian yang selanjutnya, wa yahrum alal junubi. Sudah enak. Sekarang masalah junub. Haram bagi orang yang junub untuk melakukan sittatu asya, 6 perkara. Nah, 6 perkara ini, yang pertama sholat, sama ya kayak tadi. Tawaf juga demikian.
sama dengan wudhu tadi. Kemudian masul mushaf, menyentuh Al-Quran atau mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Kemudian ada tambahan yang kelima, walubthu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid, duduk di masjid. Ini hukumnya haram bagi orang yang junub, kecuali dia ketiduran di masjid kemudian junub, bangun mau keluar ternyata sudah dikunci sama takmir, tidak bisa keluar. Ini tidak bisa keluar, ya sudah, maafu kalau kayak gitu. Nah, kemudian wa qiraatul Quran bi qasdil qiraah, dan membaca Quran dengan tujuan memang membaca Quran. Loh, memang ada orang baca Quran tidak tujuan Quran, ada apa? Baca wirid atau baca zikir. Contoh, sebelum tidur baca ayat kursi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui hadis Abi Hurairah, pengalaman Abi Hurairah. Dan Nabi mengajarkan ayat kursi untuk menjaga diri dari godaan setan. Nah, kalau orang ini junub, sedangkan dia mau tidur, bagaimana? Boleh tidak dia membaca ayat kursi? Boleh, kalau membaca dengan niat zikir atau membaca wiritan, boleh. Ya, kalau misalkan membaca niatnya baca Quran, ini tidak boleh, ini haram. Nah, kemudian orang yang junub itu makruh untuk makan, minum, dan tidur, termasuk melakukan hubungan suami istri lagi, kecuali melakukan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, mandi wajib. Kalau tidak bisa mandi wajib, maka yang kedua, wudhu. Kalau tidak bisa wudhu, maka cukup istinja saja. Maka setelah istinja, dia makan, minum, atau tidur, atau melakukan hubungan lagi, itu tidak makruh. Ya, kalau tidak, maka makruh hukumnya dia makan, minum sebelum melakukan salah satu di antara tiga ini. Ya, minimal istinja lah, Nah, kemudian jadi tadi membaca Quran boleh kalau niatnya adalah membaca zikir, bukan membaca Qurannya, tapi membaca zikirnya. Nah, kemudian yang terakhir ini bagi perempuan. Wa yahrumu bil haidi, dan haram bagi orang yang haid atau nifas. Ya, haid atau nifas untuk melakukan asyratu asya'a, untuk melakukan 10 macam. Ya, untuk melakukan 10 macam. Yang pertama as-salat. Sama dengan yang tadi ya. Tawaf, wa masul mushaf, menyentuh Al-Qur'an dan membawa Al-Qur'an, dan lubthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid juga haram. Wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah, dan juga membaca Quran dengan maksud membaca. Nah, kalau wanita haid atau nifas itu dianjurkan dia, karena dia tidak sholat ya, dianjurkan dia untuk memperbanyak baca zikir. Karena orang perempuan haid nifas ini kan tidak stabil kan. Maka dianjurkan dia untuk memperbanyak baca zikir, baca qiraah. Jangan dibiarkan untuk kosong begitu saja. Karena tidak stabil, emosinya juga tidak stabil. Justru harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak sholat kan dia soalnya. Nah, kemudian atau perempuan yang hafizah, perempuan yang hafal Quran. Perempuan hafal Quran, dia boleh membaca Quran untuk maksud memperkuat hafalannya, atau mutalaah, atau kalau bahasa Jawanya itu deres. Nah, mungkin yang pernah mondok di Jawa, deres. Sunda juga kan deres juga ya, Sunda juga deres. Nah, itu deres itu memperkuat bacaan, memperkuat hafalan itu deres namanya. Itu pondok-pondok, istilah di pondok, istilahnya di pondok itu. Nah, itu boleh kalau perempuan dia hafizah, kemudian dia memperkuat hafalan, boleh. Kemudian atau perempuan ini ngajar Quran, mengajar, misalkan TPQ atau TPA membaca Al-Quran, maka boleh juga bagi perempuan itu mengajarkan Al-Quran dengan maksud mengajar, bukan membaca Quran. Boleh. Tapi kalau membaca Quran dengan maksud ibadah, membaca, tidak boleh, haram. Ya. Tapi membaca zikir, baca wirid dianjurkan. Kemudian wasaum, puasa. Perempuan yang haid atau nifas haram melakukan puasa, baik wajib maupun puasa sunnah. Nah, ketika orang perempuan itu datang haidnya tengah-tengah puasa, maka batal puasanya spontan.
Pernah kejadian kan di salah satu televisi, ada seorang, sebetulnya bukan santriwati, bukan santri, perempuan sih, laki atau perempuan. Walhasil ada orang yang dia ini backgroundnya bintang film, kemudian kayak semacam interaktif gitu ya, masalah-masalah hukum agama waktu Ramadan beberapa tahun yang lalu, udah lama. Cuman ini membahayakan juga. Ketika ditanya, ada pertanyaan bagaimana seorang wanita yang haidnya datang menjelang asar. Jadi kan nanggung banget gitu ya. Dijawab, tidak apa-apa, boleh memilih antara meneruskan puasa atau membatalkan puasa. Ini ngawur ini. Karena walaupun 1 menit kurang adzan, ini 1 menit datang haid, batal. Tidak boleh diteruskan, haram. Karena kalau diteruskan sama kayak kita sholat dengan sengaja tanpa wudhu. Hukum melaksanakan sholat dengan sengaja batal, hukumnya haram. Nah, jadi dengan sengaja, tahu dia kalau saya sholat ini batal dan tidak sah sholat saya, tapi tetap dia melakukan. Bagaimana hukumnya? Haram. Dosa dia melakukan ini. Nah, kemudian wabtolak dan bercerai. Haramnya bukan pada wanita ini, tapi pada suami. Jadi suami haram menceraikan istri yang sedang haid. Kenapa? Karena iddahnya akan lebih lama. Yaitu namanya talak bid'ah. Haram hukumnya. Kemudian kecuali kalau istri yang menggugat cerai atau khulu. Ya, kalau istri yang khulu ini boleh walaupun dalam keadaan haid, karena dia sendiri kan, dari dia sendiri yang punya konsekuensi untuk itu. Nah, tapi kalau suami menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh. Kemudian karena memperpanjang iddah. Kemudian wal murur fil masjid in khafat talwithuhu, dan melewati masjid. Murur ini masuk ke dalam masjid melalui pintu 1, keluar menuju pintu 2. Ya, ini namanya melewati. Jadi jalan tanpa berhenti. Murur ini jalan tanpa berhenti. Kalau lubtu ini berdiam, berhenti. Jadi masuk berhenti atau masuk duduk gitu ya. Ini namanya al-lubut. Kalau murur itu lewat. Nah, bagi wanita kalau lewat itu haram in khafat talwithuhu, kalau takut menetes atau takut menajiskan masjid tersebut. Tapi kalau tidak takut menajiskan masjid itu, misal dia masuk untuk mengambil anaknya yang masuk, boleh. Asal dia yakin ya enggak bakal masalah. Ya, enggak akan, apalagi zaman sekarang kan pembalut kan bagus-bagus, nah kayak dulu. Kalau dulu kan ya kualitasnya lah, kita bahas kualitas ya. Kualitas kan sudah bagus lah sekarang ini. Jadi kemungkinan untuk netes itu minim. Nah, maka kalau dia melewat saja boleh. Kalau masuk dan duduk tidak boleh. Atau masuk berdiam diri di situ, walaupun dengan berdiri tidak boleh. Kemudian wal istimta bima baina surrah war rubbah, dan melakukan hubungan suami istri, ini hukumnya haram, baik suaminya atau istrinya, kalau istrinya yang memulai ketika haid atau nifas. Nah, kalau ada orang yang sudah jima dengan istrinya ketika istri sedang haid, bagaimana hukumnya? Haram. Kalau hukum syariat kena takzir, dan dianjurkan untuk di samping dia tobat, untuk bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar ini kalau uang sekarang kira-kira kalau tidak salah sekitar 2.400.000. Kalau nggak salah ya. 4,28 gram. Berapa? Ya 2 jutaan gitu ya, 2 juta lebih ya. Anggap 2,5 juta lah. Jadi sedekah 2,5 juta. 2,5 juta. Daripada keluarkan segitu, mending nunggu sampai sucinya. Jadi jangan bersabar lah. Loh, kenapa kok tidak boleh mendekati istri? Bukan mendekati dalam arti tidur seranjang, tidak boleh, bukan. Melakukan hubungan seksual yang tidak boleh. Melakukan hubungan seksual itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan menjurus ke penyakit nantinya. Nah, begitu juga istimta. Istimta ini apa? Istimta ini apa kalau bahasa yang lebih sopan ya?
main-main di paha. Ya semacam itulah, betul. Nah, semacam itulah di antara paha dengan pusar ini diharamkan hukumnya. Membuat rangsangan. Membuat rangsangan atau apapun lah namanya, baik itu suami atau istri, itu diharamkan kalau dalam keadaan haid atau nifas. Kenapa? Bisa menjurus ke hubungan seksual atau jima. Ya, bisa mengurus ke jima. Nah, itu haram hukumnya. Nah, tapi kalau misalkan dia seranjang tidur berdua apa tidak masalah. Tidak ada masalah. Kalau orang Yahudi malah mengharamkan makanan yang dibikin oleh perempuan yang haid. Haram hukumnya memakan makanan yang dimasak oleh perempuan yang haid. Maka di orang-orang Yahudi kalau perempuan itu haid dia harus cuti kalau dia pabrik makanan. Makanya kan ada istilah kosher kan. Kosher itu makanan halal ala Yahudi. Kalau kita kan halal gitu. Kalau di pesawat-pesawat luar negeri biasanya ada kosher, ada halal. Sebetulnya antara kosher sama halal itu tidak ada bedanya. Cuman bedanya itu kalau masalah ini, masalah perempuan haid ini. Kalau di kita tidak masalah mau dibikin perempuan haid atau tidak ada masalah, tidak jadikan hukum. Tapi kalau Yahudi, masakan yang dibikin oleh perempuan haid itu haram hukumnya dimakan. Tapi kalau kita Muslim tidak masalah. Ya. Tapi kalau haram-haram yang lain hampir sama, seperti babi haram, Yahudi juga haram. Nah, ini macam-macam hal yang diharamkan bagi seseorang haid atau seseorang yang nifas, dan juga orang yang junub, begitu juga orang yang berhadas kecil. Nah, ini di dalam kitab Safinatun Najah li Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahumullah ta'ala. Muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang bertanya silakan.